pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Kepribadian ganda atau Dissociative Identity Disorder (DID) adalah gangguan mental yang ditandai dengan adanya beberapa identitas atau kepribadian dalam satu individu. Gangguan ini seringkali dipicu oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan, termasuk trauma masa kecil. Berikut berita selengkapnya. Kepribadian ganda atau Dissociative Identity Disorder atau DID merupakan kondisi di mana seseorang individu memiliki beberapa kepribadian atau identitas yang berbeda. Meski sering disalahpahami, DID adalah gangguan serius yang membutuhkan pemahaman dan penanganan khusus. Menurut kriteria diagnostik, DID bukan sekadar memiliki dua kepribadian, tetapi bisa lebih dari itu. Penyebabnya adalah kombinasi dari faktor genetik dan lingkungan. Faktor lingkungan mencakup pola asuh, lingkungan pertemanan, dan pengalaman masa kecil yang traumatis seperti kekerasan fisik atau seksual. Lingkungan yang suportif, itu bisa membantu karena yang tujuan dari untuk DID ini terapinya itu kita tujukan untuk menggabungkan kembali, kita sebutnya alter. Jadi kalau pada DID kita akan sebut satu host dan beberapa alter. Tujuan kita pada proses penyembuhan lewat farmakoterapi, psikoterapi, kita adalah menggabungkan alter-alter yang terpisah ini united kembali pada hostnya. Karena sebenarnya kan cuma satu, cuma pada mereka terpecah. Jadi ketika lingkungan cukup support, kita harapkan bisa membantulah. Pertama mereka akan merasa lebih safe, mereka merasa lebih nyaman, kemudian proses terapi akan berjalan lebih baik. Karena ini salah satu gangguan yang memang cukup berat. Kita bisa bayangkan. Si host tidak tahu, di ID itu mereka tidak saling tahu. Si host tidak tahu apa yang dikerjakan si alter tidak tahu, si alter biasanya tahu hostnya siapa, tapi mereka tidak saling mengetahui. Jadi misalnya hari ini dia sebagai si A, kemudian nanti waktu yang lain sebagai si B, si A tidak tahu apa yang dikerjakan si B. Jadi kadang kita butuh sekeliling untuk support, untuk memastikan itu aman untuk dia. Karena itu cukup riskan. Saya punya beberapa pasien itu cukup riskan dengan DID ini. DID biasanya mulai terbentuk sejak masa awal kehidupan. Trauma yang dialami anak-anak dapat menyebabkan terpecahnya kepribadian sebagai mekanisme pertahanan. Di masa dewasa, individu dengan DID mungkin memiliki hubungan interpersonal yang kompleks dan rentan terhadap stres, yang dapat memicu munculnya kepribadian yang berbeda. Interaksi dengan lingkungan yang suportif sangat penting dalam proses penyembuhan. Terapi untuk DID bertujuan menggabungkan kembali kepribadian yang terpecah menjadi satu kesatuan. Proses ini membutuhkan bantuan profesional termasuk psikoterapi dan dalam beberapa kasus farmakoterapi. Penting untuk memahami bahwa DID bukanlah kesalahan individu yang mengalaminya. Dengan dukungan yang tepat, individu dengan DID dapat menjalani kehidupan yang produktif dan nyaman. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Berlibur bersama keluarga di akhir pekan bisa menjadi momen menyenangkan, terutama dengan melakukan aktivitas seru seperti berenang dan bermain air. Grand Waterboom Maros di Sulawesi Selatan menawarkan destinasi rekreasi yang cocok untuk semua usia, dari anak-anak hingga dewasa. Ikuti keseruan tim Unhas TV menghabiskan liburan di Grand Waterboom Maros. Halo pemirsa Unhas TV, seperti yang kita tahu bahwa wisata di Kabupaten Maros emang gak ada habisnya membuat wisatawannya terkagum dengan kemolekannya. Mulai dari wisata alamnya, sejarah, kuliner, hingga wahana permandian modern. Nah kali ini kita berada di salah satu wahana permandian modern yang ada di Kabupaten Maros, yaitu Grand Waterboom Maros. Yuk ikuti keseruan tim Unhas TV menikmati liburannya di Grand Waterboom Maros. Jika Anda sedang berada di sekitar Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dan ingin melakukan aktivitas seru seperti berenang dan bermain air, cobalah berkunjung ke Grand Waterboom Maros. Lokasi tepatnya yaitu berada di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kolam renang ini terdapat di kawasan pusat perbelanjaan yaitu di Grand Mall Maros. Sering digemari banyak kalangan, mulai dari anak-anak sampai usia dewasa. Hampir sama seperti di kolam renang atau waterboom lainnya.
Terdapat fasilitas berupa berbagai jenis permainan air di kolam renangnya, ditambah dengan ornamen-ornamennya. Tak lupa di sana juga terdapat beragam sajian menu makanan serta minuman, sehingga jika pengunjung lapar bisa langsung pesan makanan di sana sambil bersantai. Karena Grand Waterboom Maros ini berada di kawasan mall, jadi fasilitasnya lengkap. Oke, jadi untuk perbedaan antara tempatnya kami ya, Grand Waterboom dengan tempat wisata air lainnya, saya rasa sama sih Mbak. Hanya saja satu keunggulannya kami di sini karena kami berada di kawasan Grand Mall Maros. Di mana di kawasan Grand Mall Maros sendiri kita tahu bersama di dalam kawasan Grand Mall Maros sudah ada hotel, sudah ada Grand Toserba juga, dan beberapa fasilitas-fasilitas yang tentunya dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Salah satu keunggulan Grand Waterboom Maros yakni memiliki 7 kolam renang. Dan pada 15 Juni 2024 kemarin, Grand Waterboom Maros resmi meluncurkan 1 kolam renang atau 1 kolam slide dengan wahana slide dewasa, yang pastinya cocok sekali untuk bermain sekaligus relaksasi dengan keluarga maupun dengan kerabat. Selain bermain di kolam renang, ada berbagai fasilitas lain yang disediakan oleh Grand Waterboom Maros yang tidak kalah menariknya, seperti Grand Funland Maros. Untuk fasilitas lain di Grand Waterboom Maros kita bisa dapatkan 1 kolam pemancingan yang bisa dinikmati hanya cukup untuk menyewa 1 alat pancing saja. Iya, terus ada wahana kering juga yang kami namakan Grand Funland Maros. Dan selain wahana di Grand Waterboom sendiri itu ada ballroom juga. Untuk beberapa event itu sudah pernah kita adakan di sini. Iya. Meskipun lokasinya berada di suatu kawasan pusat perbelanjaan atau mall yang tentunya ramai orang, harga tiket masuk ke Waterboom ini bisa dibilang cukup terjangkau. Untuk hari Senin hingga Jumat harga tiketnya Rp20.000. Untuk Sabtu harga tiketnya Rp30.000 dan Minggu harga tiketnya Rp40.000. Dan untuk harga tiket tersebut pengunjung sudah bisa menikmati 7 kolam renang yang telah disediakan. Nah, bagi pemirsa jangan khawatir, karena Grand Waterboom Maros selalu menyediakan berbagai promosi menarik di setiap seasonnya, seperti promosi liburan sekolah. Rahmatian, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Nah, gimana pemirsa? Tertarik buat menghabiskan waktu liburan dan bersantai kamu di sini? Yuk, langsung saja ke Grand Waterboom Mandai Maros. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.